rumah horor atau enggak, Ya. sebenarnya awalnya aku tuh bingung gitu, karena di rumah yang pertama aku udah tinggal 3 tahunan ya di situ ya. 3 tahunan di situ, kenapa setengah tahun terakhir baru horor? Maksudnya benar ada setengah tahun terakhir? Setengah tahun terakhir. Kenapa enggak kalau rumahnya yang horor maksudnya? Kenapa enggak dari awal gue tinggal? Oh sebentar, berarti bukan rumahnya yang horor tapi ada yang aneh-aneh? Ada yang aneh-aneh. Anehnya kenapa? Karena tiap hari itu jam 2 sampai jam 4-an ada yang jalan di atap aku. Akhirnya terungkap soal teror dan ancaman dialami Ruben Onsu dan Sarwenda hingga pindah rumah. Terkuak saat Ashanty mendatangi rumah Ruben Onsu dan Sarwenda Tan dan menanyakan peristiwa tersebut. Istri Ruben Onsu, Sarwenda Tan, secara belak-belakan mengungkapkan hal mengkhawatirkan yang dialami keluarganya. Awalnya Ashanty menanyakan alasan Ruben Onsu dan Sarwenda pindah rumah. Rupanya di tempat tinggal sebelumnya, Ruben Onsu dan Sarwenda kerap mendapatkan teror dari orang yang tidak dikenal. "Kamu bukan pindah karena ada berita-berita yang serem gitu kan?" tanya Ashanty dikutip dari tayangan YouTube Da Hermansyah A6 Minggu 4 September. Diakui Sarwenda saat masih tinggal di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, keluarganya kerap mendapatkan teror. Akibat teror yang dialami keluarganya itu, Sarwenda sampai harus pindah ke apartemen untuk sementara waktu. Dulu sempat tinggal di apartemen kan, karena di situ rumah Rempoa ada yang teror kan. Nggak ada teror mistis juga, tapi sampai ada orang yang kirim surat ancamkan ke rumah. Jelas Sarwenda. Tapi kan mending kelihatan bukan hal mistis, celetuk Ashanty. Namun justru karena teror tersebut datang dari orang tidak dikenal, Sarwenda mengaku lebih takut. Justru lebih takut karena itu orang berwujud dan dia udah lempar batu gitu. Akhirnya Bensu nggak tenang, lanjut Sarwenda. Belakangan beredar kabar dan pemberitaan bahwa rumah yang ditinggali oleh Ruben Onsu dan keluarganya mengalami kejadian mistis. Sang istri Sarwenda pun akhirnya buka suara mengenai hal tersebut. Melalui video dalam kanal YouTube Da Hermansyah A6 bersama Ashanty, Sarwenda membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga dan rumahnya yang disebut-sebut mistis. Menurut Sarwenda, rumah yang ditempatinya tidaklah mistis, akan tetapi memang ada satu hal yang aneh atau janggal yang menghampiri keluarganya. Rumah horor atau enggak, Ya. sebenarnya awalnya aku tuh bingung gitu, karena di rumah yang pertama aku udah tinggal 3 tahunan ya di situ ya. 3 tahunan di situ, kenapa setengah tahun terakhir baru horor? Maksudnya benar ada setengah tahun terakhir? Setengah tahun terakhir. Kenapa enggak kalau rumahnya yang horor maksudnya? Kenapa enggak dari awal gue tinggal? Oh sebentar, berarti bukan rumahnya yang horor tapi ada yang aneh-aneh? Ada yang aneh-aneh. Anehnya kenapa? Karena tiap hari itu jam 2 sampai jam 4-an ada yang jalan di atap aku. Jadi aku tidur nih, pasti ada bunyi kayak ada yang jalan. Aku pertama kira yang tikus. Positive thinking, tikus dong ya. Udah ada berapa tukang aku suruh naik. Ada pertama dapat lah tikus, tapi yang kayak udah kecil atau apa gitu yang emang udah meninggal. Kamu tahu bunyinya nggak akan kayak gitu. Ya udah mati gitu gitu. Iya. Udah masih ada lagi sampai aku ada kali 5-6 tukang aku suruh beda-beda hari gitu, beda-beda tukang. Nggak ada apa-apa. Setiap hari itu bunyinya. Itu rumah lama. Rumah yang lama. Hal tersebut dianggapnya aneh karena bahkan token listrik rumahnya masih banyak, sehingga sangat janggal jika listrik di rumahnya mati. Sarwenda juga mengaku sempat melihat sosok perempuan duduk di depan jendela kamarnya di rumah yang lama. Sosok tersebut diceritakan seperti sedang melihat dirinya dari luar namun tidak bisa masuk. Hal itu juga diakui Sarwenda dirasakan saat berada di rumah yang saat ini ia tinggali bersama keluarganya. Oke, itu yang cuman rumah ada sana. lihat aku ngerasa kayak ada satu perempuan jadi kamar aku nih, ini kamar aku yang lama nih, ini kasur, depan jendela, sebelah sini tuh kayak ada atap. Ada orang yang duduk di situ. Aduh. Kayak duduk tapi ngeliatin gitu loh. Tapi nggak bisa masuk. Jadi aku tiap kali tuh pintu aku kayak ada yang buka, cekrek, tapi nggak bisa masuk. Cekrek gitu. Sarwenda mengaku bahwa dirinya habis mandi tengah malam dan tiba-tiba di cerminnya ia melihat ada sebuah tapak tangan. Baik di dalam rumah lama ataupun saat ini Sarwenda dan Ruben Onsu tempati. Bahkan putrinya Thalia sempat melihat seekor ular kobra hitam di rumahnya. Begitu pula dengan Sarwenda yang juga melihatnya. Tidak hanya itu, sang suami Ruben Onsu juga pernah melihat sebuah darah yang tiba-tiba muncul di rumahnya dan langsung memberitahu Sarwenda yang akhirnya juga melihat darah tersebut.
Sarwenda bongkar pengalaman horor yang dialaminya saat di rumah. Dalam ceritanya tersebut, Sarwenda mengaku melihat sosok wanita di dekat kasurnya. Konon wanita tersebut melihat Sarwenda yang sedang tidur di kasur, saking horornya. Cerita Sarwenda itu dibikin Ashanty merinding, bukan main. Lantas seperti apa kisah horor yang dialami oleh Sarwenda? Seperti yang diketahui, keluarga Ruben Onsu kerap menerima teror mistis beberapa tahun terakhir. Diberitakan Great ID sebelumnya, Ruben Onsu dan Sarwenda sudah berkali-kali mengalami kejadian mistis sejak tinggal di rumah lama. Namun di rumah tersebut kejadian horor masih saja membuntuti Ruben Onsu dan Sarwenda. Salah satu teror di rumah megah tersebut adalah munculnya suara-suara dari atap rumah yang terdengar kencang dan mengganggu. Kendati bolak-balik mengalami kejadian mistis, Sarwenda dan Ruben Onsu memilih untuk tetap tenang dan menjalani harinya penuh bahagia bersama anak-anak tercinta.